Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 21. Karena aku mati. Lin Ming mengatakan ringan, tapi Bai Muyu tidak bisa mendengar itu. Ada jejak emosi dijelaskan dalam nada Lin Ming. Ya, dalam lingkaran pembunuh, dia adalah Raja Pembunuh. Nama kodenya adalah kematian. Dia tidak tahu apakah Lin Ming itu disengaja atau tidak disengaja. Dia tidak bisa menahan perasaan marah. Melihat bahwa Bai Muyu masih menatap dirinya dengan rasa malu dan marah, Lin Ming tampak polos dan berkata, "Bai, tangan saya tidak menyentuh. Anda masih menatapku seperti ini. Ini tidak perlu." "Oh, saya melihat. Anda menyalahkan saya untuk memegang pinggang Anda, kan? Tapi aku hanya bisa memelukmu seperti ini. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu di mana untuk menahan Anda." Petik 1. Bai Muyu mendengus dan tidak berbicara, karena apa Lin Ming itu benar. Ding, segera, lift akan terbuka, adalah lantai pertama. Ah, Lin. Begitu Lin Ming melangkah keluar, ia melihat seorang pria menatapnya, lalu ia menunjukkan ekspresi terkejut. "Lin, akhirnya saya menemukan Anda." Pria itu melanjutkan. "Oh, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Lin Ming diakui pria ini. Orang ini adalah manajer Hong dari Yalan Club. Dia meminta samar-samar dan berjalan ke pintu gedung. "Nah, Pak Lin, pemilik Yalan Club ingin bertemu Anda." Petik 1. Manajer Hong hanya mendengar bahwa Lei Mingyuan, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri, pergi ke Yang Wei Sekolah Seni Bela Diri terburu-buru. Kemudian ia menduga di dalam hatinya bahwa itu bukan karena Lin Ming telah memukul Yang Wei Sekolah Seni Bela Diri, tapi Zhao Xuanyu dan Zhao Ruhai telah meminta Lei Mingyuan bantuan. Karena itu sangat mungkin bahwa Zhao Xuanyu dan Zhao Ruhai akan membalas terhadap Lin Ming di tempat pertama, dan ia dapat melihat bahwa Lin Ming juga sangat kuat dan sulit untuk memprovokasi. Maka tidak mungkin bagi Lin Ming untuk langsung ke Yang Wei Sekolah Seni Bela Diri. Jadi ketika ia mendengar bahwa Lei Ming telah pergi ke Yang Wei Sekolah Seni Bela Diri, dia datang ke sini pada saat pertama. Tanpa diduga, ia bertemu Lin Ming, sehingga ia dengan cepat menjelaskan niatnya. Jika tidak, ia harus bekerja lebih keras untuk menemukan Lin Ming. Dan bosnya, yang tidak bisa menunggu untuk waktu yang lama, tampaknya memiliki sesuatu yang mendesak untuk memberitahu Lin Ming. "Saya tidak tahu pemilik klub Yalan. Bos Anda harus telah menemukan orang yang salah." Tapi Lin Ming mengatakan bahwa ia sudah meninggalkan gedung dan berjalan menuju jalan. Dia ingin berhenti taksi. "Lin, bos saya tidak menemukan orang yang salah. Anda memiliki kartu diamond hitam di tangan Anda. Orang dia cari adalah Anda. Saya cukup yakin tentang itu." Manajer Hong diikuti Lin Ming erat dan berkata. Ketika dia mendengar 3 kata, kartu diamond hitam, Bai Muyu tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia tahu betul bahwa hanya ada 5 kartu diamond hitam di Yalan Club di Cina. Bagaimana bisa Lin Ming memiliki mereka? Lin Ming tidak bisa memilikinya. Apakah Lin Ming yang mencuri kartu diamond hitam Yalan Club dan pergi ke Yalan Club untuk konsumsi dan menemukan, jadi sekarang orang mencari itu? Semakin Bai Muyu memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu adalah seperti ini. Dan dia juga tahu bahwa bos di belakang klub Yalan menakjubkan. Dia tidak sangat jelas tentang rincian, tetapi Zhao keluarga dan Lei Ming yang jauh, dan mereka akan memberikan orang ini beberapa wajah. Memikirkan hal ini, Bai Muyu merasa sedikit gugup. Setelah memikirkannya, katanya kepada manajer Hong, "Manajer Hong, saya minta maaf. Lin Ming tidak bisa pergi sekarang karena saya terluka. Dia ingin mengirim saya pulang." Petik 1. Kemudian Lin Ming datang ke jalan dan memberi isyarat taksi. Ketika pintu terbuka, Lin Ming menempatkan Bai Muyu ke dalam mobil, dan kemudian dia ingin naik mobil. Pada saat ini,
manajer Hong sedang terburu-buru. Dia meraih lengan Lin Ming dan berkata, "Tuan Lin, sehat." Tanpa menunggu manajer Hong berbicara, wajah Lin Ming berubah dingin. Dia membuang tangan manajer Hong dan naik bas. Lalu dia berkata kepada manajer Hong, "Yah, bosmu benar-benar ingin melihatku, jadi kamu memintanya untuk datang kepadaku sendiri." Petik 1. Kemudian taksi meraung, meninggalkan manajer Hong dengan wajah kusam. Melihat taksi menghilang di sudut, manajer Hong merespons dan menepuk dahinya, "Oh, di mana aku akan menemukannya?" "Di taksi." Bai Muyu menghela napas lega dengan ketakutan, untungnya, dia membuang manajer Hong. Petik 1. Kenapa? Apakah kamu punya masalah dengan manajer Hong? Lin Ming tertegun. Bai Muyu juga tertegun. Bagaimana saya bisa memiliki masalah dengan manajer Hong? Andalah yang punya masalah. Anda mencuri kartu berlian hitam dari klub Yalan. Mereka semua. Tunggu sebentar. Wajah Lin Ming berubah menjadi hitam dan terputus. "Siapa yang memberitahumu bahwa aku mencuri kartu berlian hitam klub Yalan?" Manajer Hong berkata, "Anda memiliki kartu berlian hitam di tangan Anda." Kata Lin Ming terdiam, "Aku punya kartu berlian hitam di tanganku. Apakah aku mencurinya? Adapun aku tidak ingin kartu berlian hitam ini lagi." Petik 1. Kemudian dia mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan kartu berlian hitam yang tampak sangat maju. Sebelum tunangannya tidak percaya bahwa dia memiliki kartu berlian hitam, tetapi sekarang Bai Muyu curiga bahwa dia telah mencuri kartu, jadi dia benar-benar sedikit marah. "Ah, apa yang kamu lakukan?" Melihat bahwa Lin Ming ingin mengeluarkan kartu dari mobil, Bai Muyu segera meraih kartu itu. "Jangan membuangnya, oke? Aku minta maaf. Aku seharusnya tidak curiga kamu mencuri kartunya." Petik 1. Lin Ming sedikit lebih nyaman. Bai Muyu melihat kartu berlian hitam di tangannya dan berkata, "Tut, kartu ini adalah kartu berlian hitam dari klub Yalan." Petik 1. Aduh buyung. Kemudian tiba-tiba memikirkan sesuatu, Bai Muyu berkata, "Tampaknya saya salah paham manajer Hong. Dia datang kepada Anda dengan tergesa-gesa, pasti ada sesuatu yang mendesak." Petik 1. Apa keadaan darurat? Lin Ming tidak peduli. Kemudian dia memandang Bai Muyu dan berkata, "Bahkan jika itu darurat besar, aku tidak bisa menahan untuk mendandani lukamu." Petik 1. Bab 22. Melihat Lin Ming dengan sungguh-sungguh melihat dirinya mengatakan kata-kata ini, tampaknya dia benar-benar peduli dari hati. Bai Muyu tiba-tiba memiliki sedikit sentuhan. Setelah kembali ke rumah, Lin Ming menemukan kotak medis di ruang tamu dan membungkusnya untuk Bai Muyu. Pada saat ini, dia melihat arah dapur, lalu berkata sambil tersenyum, "Masakan saya cukup bagus. Anda bisa tinggal untuk makan malam." Petik 1. Tidak, kamu yang terluka. Bagaimana aku bisa membuatmu memasak? Lin Ming berkata dengan sibuk, lalu berkata sambil tersenyum, "Hari ini kamu yang terluka, biarkan aku merawatmu." Petik 1. Apa yang kamu pedulikan padaku? White Murain segera putih satu matanya, "Bisakah kamu tetap memasak?" Peduli dengan perutku. Petik 1. Aku sudah memasak semua makanan yang pernah kumiliki, dan tidak ada dari mereka yang tidak memuji aku sebagai dapur-dapur. Lin Ming tertawa. "Ayo, sesumbar dan buka mulutmu. Kamu bisa duduk. Setelah lukaniku dibalut, itu sama seperti jika aku tidak terluka. Aku bisa memasak." Kata Bai Muyu akan bangun, tetapi segera oleh Lin Ming posisi, "Kamu baik-baik saja." Petik 1. Lalu dia bangkit dan pergi ke dapur. "Hei, Lin Ming, hati-hati. Jangan meledakkan dapurku." Petik 1. Kemudian, ketika Lin Ming mendengar peringatan Bai Muyu, dia terdiam. Dia diam-diam mengatakan bahwa dia tidak akan makan lidahnya sendiri setelah makan makanan saya. Pada saat ini, Bai Muyu merasa sedikit lelah. Saat dia duduk, kelopak matanya mulai bertarung. Kemudian, segera setelah kelopak matanya tertutup, dia pergi tidur. "Tuan Bai, bangun untuk makan malam."
Saya tidak tahu berapa lama kemudian, dia mendengar suara Lin Ming, dan kemudian bangun. Sudah berapa lama saya tidur? Sekitar 1 jam. Petik 1. Ah, aku sudah lama tidur. Lalu tiba-tiba, Bai Muyu bangkit dan bertanya, Lin Ming, kamu tidak meledakkan dapurku, kan? Dia berjalan cepat ke dapur. Ketika dia melihat bahwa dapurnya dalam kondisi baik, Bai Muyu lega. Ketika dia menoleh, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut, karena dia melihat ada beberapa hidangan di atas meja di restoran di sebelahnya. Apakah kamu benar-benar tahu cara memasak? Kemudian, dia memandang Lin Ming dengan senyum di samping matanya terkejut. Tentu saja. Lin Ming mengangguk dengan senyum, jangan makan lidahmu sebentar. Petik 1. Kalau begitu aku akan merasakan. Melihat penampilan percaya diri Lin Ming, Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi mendapatkan jejak bunga. Dia bisa memasak hidangannya sendiri, dan juga sangat khusus tentang rasa dan penampilan piring. Dia memiliki mulut yang sangat licik. Ketika dia memasuki dapur dan melihat 5 piring di atas meja, Bai Muyu lebih terkejut. Dari aspek penampilan, kelima piring ini sebanding dengan koki. Itu terlihat bagus dan baunya enak, tapi aku tidak tahu caranya rasanya. Bai Muyu melihat Lin Ming. Silahkan. Lin Ming membuat gerakan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Kemudian, Bai Muyu mengambil sedikit sumpit dan mencicipinya di mulutnya. Lalu matanya menyala dan dia tidak bisa berbicara. Dia segera duduk dan terus meletakkan makanan di mulutnya. Tampaknya makanan adalah kekhawatiran, seperti hantu yang kelaparan. Tuan Bai, tidak ada yang berkelahi denganmu. Makanlah perlahan. Lin Ming tidak bisa merasa sedikit lucu. Pada saat ini, Bai Muyu benar-benar mengabaikan Lin Ming. Dia pikir Lin Ming transparan, tetapi sumpitnya terus-menerus mengisi makanan ke dalam mulutnya. Ketika dia akhirnya berhenti, dia masih terlihat tidak puas. Ada yang lain. Lalu dia memperhatikan keberadaan Lin Ming, dan segera bertanya pada Lin Ming berulang kali. Yah, tidak, kamu sudah makan ke-5 piring. Kios Lin Ming. Ah, 5 piring. Bai Muyu kemudian menyadari betapa dia makan. Sebagai tanggapan, dia benar-benar penuh. Lin Ming, kamu. Kemudian Bai Muyu memandang Lin Ming dengan wajah terkejut, keterampilan memasak Anda luar biasa. Anda adalah dapur-dapur. Petik 1. Haha, apakah aku hanya mengatakan itu setelah makan makanan yang aku masak, aku akan dipuji sebagai dapur-dapur. Lin Ming terlihat sangat bangga. Bai Muyu sedikit malu. Dia tidak percaya Lin Ming tadi. Dia pikir Lin Ming menyombongkan diri dan takut dia akan meledakkan dapurnya. Lin Ming, aku semakin ingin tahu tentangmu. Bai Muyu memandangi Lin Ming dengan wajah serius, kamu bilang kamu begitu baik dalam seni bela diri dan memasak. Siapa kamu? Melihat bahwa Lin Ming akan membuka mulutnya, Bai Muyu tiba-tiba memikirkan sesuatu, oh, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Kamu pasti akan mengatakan bahwa kamu adalah dewa kematian. Petik 1. Lin Ming, dengan senyum, tiba-tiba memindahkan wajahnya dan berkata, ada seseorang di luar pintu. Petik 1. Apakah ada seseorang di luar? Bai Muyu tertegun dan kemudian berkata, itu tidak mungkin. Petik 1. Seseorang benar-benar membuka pintu, seolah-olah mereka memiliki kunci rumahmu. Petik 1. Segera setelah suara Lin Ming jatuh, suara kunci membuka pintu datang dari arah gerbang. Pada saat ini, Bai Muyu juga mendengarnya, lalu melihat wajahnya tiba-tiba berubah, dan kemudian berkata dengan cemas, tidak, itu pasti dia. Lin Ming, kamu bilang aku tidak di rumah. Petik 1. Tuan Bai, ada apa? Siapa di sini untuk membuatmu takut? Lin Ming tiba-tiba merasa sangat ingin tahu. Semua staf di perusahaan takut padanya. Dia sangat takut pada seseorang. Tetapi Lin Ming mengatakan bahwa Bai Muyu sudah memasuki kamar, menutup pintu, dan tidak menjawabnya. Membuat Bai Muyu sangat takut, Lin Ming merasa bahwa dia perlu melihatnya.
Jadi dia duduk di sofa di ruang tamu dan melihat pintu. Pada saat ini, gerbang dibuka dan Lin Ming sedikit terkejut melihat seorang pria yang terlihat. Pria ini, 25-6, tidak tinggi, tetapi dia sangat kuat. Matanya bersinar. Dia adalah pria dari seni bela diri. Lin Ming membuat penilaian untuk pertama kalinya. Saat dia melihat Lin Ming, pria itu juga tertegun. Lalu dia melirik. Tampaknya dia tidak melihat Bai Muyu. Dia memandang Lin Ming seperti listrik dan bertanya, "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa berada di rumah kakakku?" Adik perempuan. Lin Ming bahkan lebih terkejut. Pada saat yang sama, ia mengerutkan kening, dengan mengatakan bahwa hubungan antara saudara dan saudara perempuan dalam keluarga harus sangat baik. Tapi bagaimana Bai Muyu bisa jadi takut pada pria di depannya, yaitu kakak laki-lakinya? Pikiran itu melintas di benaknya. Lin Ming berkata, "Aku pacar kakakmu." Petik 1. Apa? Pria itu tertegun, dan kemudian tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Dia menunjuk ke Lin Ming dan berkata, "Itu lucu. Apakah kamu pacar kakakku?" "Haha, aku di rumah kakakmu. Jika aku bukan pacar kakakmu, kamu bisa memberitahuku siapa aku." Lin Ming berkata dengan ringan. Kesan pertama Lin Ming tentang pria ini sangat buruk. Bab 23. Tampaknya dia tidak peduli tentang Lin Ming sama sekali. Pria itu tidak berbicara, dan kemudian ia berteriak langsung, "Bai Muyu, keluar bagi saya." Lin Ming mengerutkan kening, "Muyu tidak di rumah." Petik 1. Tiba-tiba, pria itu mendengus ke Lin Ming dingin, "Ini adalah apa yang Bai Muyu meminta Anda untuk mengatakan. Jika Anda mengatakan ini, aku lebih yakin Bai Muyu di rumah." Petik 1. Dengan itu, ia melangkah maju dan melangkah ke arah kamar tidur Bai Muyu ini. Saat berikutnya, Lin Ming berhenti di depannya, dengan dingin berkata, "Apakah Muyu di rumah atau tidak, sekarang silahkan pergi keluar." Petik 1. Aku mengusapnya. Orang ini tampaknya telah bertemu sesuatu yang luar biasa, menatap Lin Ming, "Anda berani untuk menghentikan saya. Mengapa saya tidak berani untuk menghentikan Anda? Apakah kau tidak hanya seorang praktisi seni bela diri? Setelah beberapa upaya, apakah Anda pikir Anda tak terkalahkan?" Lin Ming tidak bisa menahan tawa. "Haha." Pria juga mencibir, "Itu Bai Muyu yang mengatakan kepada Anda, tapi kata-katanya hanya setengah kata. Namun, saya jijik untuk memberitahu Anda setengah lainnya. Anda tidak memiliki hak untuk tahu." Petik 1. Kemudian ia terus berteriak ke arah kamar tidur Bai Muyu ini, "Bai Muyu, Anda adalah seorang putri berbakti, orang tua Anda telah marah sampai mati, Anda masih bersembunyi di ruangan, jangan keluar dari sini bagi saya." Petik 1. Kata ini keluar, saat berikutnya, mencicit, pintu kamar terbuka, melihat Bai Muyu untuk datang. Dia menatap pria dengan wajah dingin dan berkata, "Bai Xiangrui, setiap kali Anda datang ke saya, Anda selalu menggunakan trik ini untuk menipu saya pulang ke rumah. Aku bosan mendengar itu jika Anda tidak merasakannya." Petik 1. Kemudian ia pergi ke Lin Ming dan alami menempatkan lengannya di sekelilingnya. Begitu Bai Xiangrui melihat aksi Bai Muyu, matanya tiba-tiba melintas dengan cahaya dingin, menatap Lin Ming. Tampaknya ia ingin datang dan membunuh Lin Mingyu segera. "Bai Xiangrui, Anda kembali untuk memberitahu orang tua Anda bahwa saya punya pacar. Saya tidak perlu khawatir tentang pernikahan saya." Petik 1. Dengan itu, Bai Muyu semakin dekat ke Lin Ming. Dadanya hampir di lengannya. Lalu ia berkata, "Dia pacarku." Petik 1. Hanya dia. Lin Ming melirik atas dan ke bawah, dan tampilan Bai Xiangrui ini penghinaan semakin kuat. Dia mengatakan, "Orang ini adalah orang miskin, bagaimana bisa orang seperti itu menjadi anak in hukum keluarga baik kami, bagaimana kita dapat mengatakan bahwa keluarga baik kami memiliki kepala dan wajah di Yanjing jika Anda membawa anak seperti itu?" Tanda tanya. "Rumah, Anda ingin kehilangan muka keluarga Bai, atau apakah Anda ingin kencing orang tua Anda off?" Petik 1.
Seperti yang saya katakan, saya bertanggung jawab atas pernikahan saya, dan tidak ada yang memiliki hak untuk ikut campur. Bai Muyu sangat tegas. Bai Muyu, kata Bai Xiangrui, menggigit giginya, Anda ingin memutuskan pernikahan Anda sendiri. Jangan melamun. Aku tidak akan membiarkan Anda melakukan hal ini, tidak akan orang tua saya, dan tidak akan keluarga Bai. Jika Anda mati awal, Anda akan menerima perjodohan oleh orang tua Anda. Mungkin Anda akan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan, jika tidak, atau apa? Lin Ming mendengus dingin dan berkata, jika tidak, Anda kakak akan memaksa adikmu mati atau orang tua Anda memaksa putri mereka mati atau apakah Anda baik kekuatan keluarga orang-orang Anda sendiri untuk mati, bajingan, apa kau? Segera, Bai Xiangrui berteriak Lin Ming, ketika saya berbicara dengan Bai Xiangrui, ketika giliran Anda untuk mengganggu, orang tua Anda tidak mengajarkan kesopanan, atau orang tua Anda seperti Anda. Petik 1. Tapi dia tidak melihat secercah cahaya dingin di mata Lin Ming. Dasar bajingan. Bai Xiangrui terus memarahi, saya menyarankan Anda untuk menjauh dari kakak saya secepatnya mungkin aku akan membiarkan Anda tinggal jika tidak, saya akan membuat Anda dan seluruh keluarga Anda menderita keluarga saya Bai memiliki kemampuan ini. Bai Xiangrui, tutup mulut. Bai Muyu melihat bahwa wajah Lin Ming telah menjadi sangat jelek. Dia diam-diam mencubit keringatnya. Anda tahu, Zhao Mingcheng tidak memiliki kekuatan sekecil apapun untuk melawan di depan Lin Ming, apalagi Bai Xiangrui. Meskipun Bai Xiangrui juga seorang praktisi seni bela diri, dia jauh lebih buruk daripada Zhao Mingcheng. Bai Muyu sangat tahu ini. Aku takut selama Lin Ming menggerakkan jarinya, dia bisa membunuh Bai Xiangrui. Bai Xiangrui, aku tidak ingin mengalahkanmu karena kamu adalah saudara Muyu, tetapi kamu harus meminta maaf atas apa yang kamu katakan tadi. Lin Ming berkata dengan dingin. Apa? Kamu akan memukulku? Apakah kamu ingin aku minta maaf? Bai Xiangrui tertawa lagi seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Maka wajahnya menjadi sangat suram. Dia memandang Lin Ming dengan dingin dan berkata, kamu sebaiknya memukulku. Petik 1. Segera setelah kata-kata terdengar, Lin Ming menamparkan wajah. Bai Xiangrui tertegun. Dia tidak berharap bahwa Lin Ming benar-benar memukulnya. Kamu berani memukulku. Kamu bisa memukulku lagi. Bai Xiangrui meraung. Aku telah melihat pelacur, tapi aku belum pernah melihat seorang pelacur sepertimu, berteriak dan berdetak. Petik 1. Pop. Dengan itu, Lin Ming segera menamparkan wajahnya. Lin Ming tidak memberikan tangan yang berat. Padahal, sake Bai Muyu. Kalau tidak, Bai Xiangrui akan seperti Zhao Xuanyu sebelumnya, dan dia akan memukulinya dengan darah bercampur dengan giginya. Kenapa kamu tidak memukulku lagi? Bai Xiangrui meraung lebih keras. Dia benar-benar terkejut bahwa dia ditampar di wajah. Dia tidak pernah bermimpi tentang hal seperti itu. Secara tidak sadar, dia meraung lagi. Oh, Lin Ming menjawab dengan samar, lalu menamparkan wajahnya. Pop, kali ini, wajah Bai Xiangrui berubah merah dan bengkak. Aku membersihkannya. Kemarahan Bai Xiangrui melonjak di tubuhnya, yang hampir membuat tubuhnya meledak. Dia tidak mengaum lagi. Kali ini, dia akhirnya menembak di Lin Ming. Bai Muyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan mengambil inisiatif untuk mundur. Sebelum tinju Bai Xiangrui datang, Lin Ming menendang dan menabrak dada Bai Xiangrui. Tiba-tiba, dia melangkah mundur. Bai Xiangrui, untuk terakhir kalinya, aku akan memberimu kesempatan untuk meminta maaf atas kepentingan Muyu. Kalau tidak, jangan salahkan orang-orangku karena tanpa ampun. Kata Lin Ming dengan wajah dingin, dan kemudian menatap Bai Muyu. Dia melihat wajah Bai Muyu selalu dingin dan ringan. Lin Ming sudah tahu bahwa Bai Muyu dan kakak laki-lakinya tidak memiliki perasaan sama sekali. Pada saat ini, Lin Ming tahu bahwa dia tidak lagi perlu untuk menjaga tangannya. Bajingan, kamu sebaiknya memukulku sampai mati hari ini,
atau keluarga putihku akan membunuhmu, dan kemudian keluargamu." Bai Xiangrui meraung dan bergegas ke Lin Ming seperti orang gila. Kali ini, Bai Muyu takut. Dia belum pernah melihat Bai Xiangrui sangat marah. Tetapi ketika Anda memikirkannya, Bai Muyu juga mengerti bahwa Bai Xiangrui selalu dimanjakan dan dimanjakan di keluarga Bai. Selain bakatnya dalam seni bela diri, keluarganya bahkan lebih manja. Bagaimana mungkin ada yang memukulnya seperti ini? Tidak ada yang memarahinya. Bab 24. Melihat Bai Xiangrui dengan ekspresi gila di wajahnya, Lin Ming tenang. Kemudian dia menjangkau tangannya dan meraih lengan Bai Xiangrui. Pada saat yang sama, orang-orang berkedip kepada Bai Xiangrui. Pada saat yang sama, dengan klik, lengan Bai Xiangrui dipelintir di belakangnya dengan Lin Ming. Lalu dia mengangkat kakinya dan jatuh. Dia menginjak betis Bai Xiangrui dan membiarkannya berlutut pada satu lutut. Nyeri. Dalam pikiran Bai Xiangrui, hanya ada satu kata yang keluar pada saat pertama. Lengan sakit. Kakiku juga sakit. Tiba-tiba berlutut di lutut tanah, juga rasa sakit. Namun, rasa sakit itu benar-benar menghilangkan banyak kemarahannya, membuatnya sadar, dan kemudian wajahnya berubah. Kemudian dia menyadari masalah. Dia adalah pria yang mempraktikkan seni bela diri, dan dia memiliki banyak bakat dalam seni bela diri. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, ia juga belajar dari banyak guru terkenal. Sekarang dia adalah salah satu yang terbaik. Bagaimana dia bisa kalah dengan bocah berbulu yang terlihat beberapa tahun lebih muda darinya, apalagi mudah ditundukkan tanpa menyentuh sudut pakaian lawannya? Apakah pria ini lebih baik di kungfu daripada saya? Mustahil. Untuk pertama kalinya, Bai Xiangrui membantah tebakannya di hatinya. "Lepaskan saya." Lalu dia tiba-tiba datang ke sesuatu, araungan. Ya, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu pasti karena kemarahannya bahwa Lin Ming menaklukkannya. "Anak jalang, biarkan aku pergi. Kamu bisa bersaing denganku." Kemudian Bai Xiangrui menambahkan bahwa dia merasa itu selama dia serius dibandingkan dengan Lin Ming akan dipukuli olehnya. Tetapi tiba-tiba, Lin Ming diselimuti senyum, "Aku hanya memberimu dua pilihan sekarang, baik kamu pergi sendiri, atau kamu dibuang olehku." Petik 1. Takut. Haha. Bai Xiangrui mulai tertawa dengan gelap, dan kemudian berkata, "Ternyata pacar kakakku adalah seorang pengecut. Dia takut akan mengalahkannya seperti anjing mati dan mengusirnya. Itu sebabnya dia tidak berani bersaing denganku." Petik 1. "Aku hanya akan memberimu 10 detik, 10, 9, Lin Ming berkata langsung. Kemudian dia menghitung dan berusaha sedikit ke tangannya. Kemudian dia membiarkan Bai Xiangrui mendengus beberapa kali, dan kemudian dia menggigit giginya, "Bajingan, jika aku kalah, aku akan segera pergi." Petik 1. Melihat ini, Bai Muyu bergerak di dalam hatinya dan kemudian berkata, "Dan jika kalah, jangan ganggu aku di masa depan." Petik 1. Bai Muyu, kamu, Bai Xiangrui sangat marah sehingga dia menatap Bai Muyu, "Apakah kamu berani membuat persyaratan denganku? Kenapa, kan? Atau menurutmu kamu tidak bisa mengalahkan Lin Ming?" Sama sekali Bai Muyu memandang Bai Xiangrui dengan cemas. Jika kamu berani membuat persyaratan denganku, aku akan berurusan denganmu cepat atau lambat. Aku tidak percaya aku tidak bisa berurusan denganmu sebagai kakak." Kemudian Bai Xiangrui berkata, "Oke, jika aku kalah, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi." Di dalam hatinya, dia mencibir. Bagaimana bisa Lao Su kalah dengan seorang anak kecil? Lelucon apa? Kemudian dia memikirkan sesuatu yang lain dan berkata, "Juga, jika saya menang, Anda akan segera kembali ke rumah Bai dan menerima pernikahan yang diatur oleh orang tua Anda. Sejak saat itu, Anda tidak akan pernah mengambil langkah di rumah Bai lagi. Saya berjanji." Bai Muyu setuju tanpa berpikir. Sehat. Melihat Bai Muyu setuju dengan senang hati, Bai Xiangrui terpana sejenak, tetapi kemudian dia mencibir dalam hatinya. Bai Muyu,
Apakah Anda pikir mungkin bagi saya untuk kalah? Oke, sekarang istilahnya disepakati, aku akan cocok denganmu. Dengan senyum yang sukses, Lin Ming melepaskan Bai Xiangrui. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan berkata, "Oh, omong-omong, saya bertemu banyak orang yang bermain trik pada saya. Jika Anda kalah, Anda tidak mengenalinya. Aku tidak bisa menyangkalnya." Bai Xiangrui mendengus dengan dingin. Bai Muyu juga mencibir dengan dingin, "Bai Xiangrui, ada begitu banyak hal yang Anda mainkan, saya tidak ingin mengatakan." Petik 1. Bai Muyu, kamu, Bai Xiangrui tertegun lagi oleh kemarahan Bai Muyu, dan kemudian menggertakkan giginya, "Oke, jika aku kalah, aku akan curang, aku akan memanjat seperti anjing." Petik 1. Bai Muyu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan pemahamannya tentang Bai Xiangrui, membiarkan Bai Xiangrui memanjat seperti seekor anjing lebih menyakitkan dan memalukan daripada membunuhnya. "Ya, lakukanlah." Lin Ming masih berdiri dengan mudah, mengobrol dengan orang lain. Meskipun Bai Muyu tahu bahwa Lin Ming akan menang, dia masih sedikit gugup, karena begitu Lin Ming kalah, bahkan jika itu hanya 1 dari 10.000, dia akan kembali ke rumah Bai, di mana dia tidak ingin kembali padanya kehidupan. "Yah, mari mati." Bai Xiangrui mengenakan postur kungfu dan menggunakan keterampilan cakar paling ganas untuk meraih mata Lin Ming. Tetapi pada kenyataannya, itu hanya langkah kosongnya. Serangannya yang sebenarnya terletak di cakar kirinya, dan apa kunci cakar kirinya adalah salah satu bagian tubuh manusia yang paling mematikan, yaitu kuil. Selama dia cakar ini, menggenggam kuil pihak yang berlawanan, meskipun tidak akan membiarkan pesta berlawanan di tempat fatal, tetapi juga bisa membiarkan lawan mata mempesona, pusing. Dan bahkan jika gerakannya yang virtual dan nyata terlihat melalui atau diblokir oleh sisi lain, gerakan berikutnya akan lebih berkelanjutan, lebih sengit dan cepat. Keterampilan cakar semacam ini adalah semacam keterampilan cakar yang ia pelajari dari seorang guru terkenal 2 tahun lalu. Ini disebut cakar rantai mematikan. Setelah belajar, ia menggunakan keterampilan cakar ini untuk mengalahkan praktisi seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Generasi muda dalam keluarga Bai akan takut jika mereka melihatnya menggunakan langkah. Namun, apa yang tidak pernah dia pikirkan adalah bahwa gerakan Lin Ming sangat sederhana, bahkan sederhana dan kasar. Begitu dia mengeluarkan cakarnya, dia hanya merasakan bayangan tangannya di depannya. Ketika dia melihatnya lagi, kaki kanannya sudah ditangkap oleh Lin Ming. Dan ketika kaki kirinya mengikuti dengan cermat, dia juga ditangkap oleh Lin Ming dalam sekejap. Ketika dia ingin keluar lagi, tangan Lin Ming tiba-tiba membuat kekuatan, sehingga 10 jari-jarinya tiba-tiba tampaknya dipecah bersama. Sakit besar, biarkan dia keluar dari mulutnya tanpa sadar teriakan, dahi, keringat dingin juga hujan. "Ah, itu menyakitkan. Ini membunuhku. Biarkan aku pergi." Setelah itu, Bai Xiangrui meraung dan memarahi. "Akui kekalahan atau tidak?" Lin Ming bertanya samar-samar. "Kamu harus membiarkanku pergi." Bai Xiangrui meraung lagi. Dia merasa bahwa jika Lin Ming tidak melepaskannya, dia akan pingsan saat berikutnya. "Akui kekalahan atau tidak?" Lin Ming bertanya lagi. Pada saat yang sama, dia berusaha sedikit di tangannya. Tiba-tiba, ada teriakan dari mulut Bai Xiangrui, yang gemetaran bumi. Tidak ada rasa sakit yang lebih mengerikan dari itu. "Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu mengakui kekalahan?" Lin Ming masih tanpa ekspresi, memandang Bai Xiangrui, yang menderita dan pucat. Bab 25. Aku menyerah, aku menyerah, aku menyerah. Setelah mengatakan, "Saya menyerah," 3 kali berturut-turut, mata Bai Xiangrui ini menangis. Ketika tangan Lin Ming santai, ia duduk di tanah. Lin Ming. Pada saat ini, Bai Muyu tidak dapat membantu perasaan gembira. Dia menuangkan ke dalam pelukan Lin Ming dan pelukan erat-erat. Mulai hari ini, dia tidak akan pernah melihat Bai Xiangrui, yang takut, marah dan tak berdaya.
Dia hanya merasa bahwa ini adalah saat paling membahagiakan karena dia begitu tua. Namun, mata Lin Ming begitu sengit. Dia bisa melihat Bai Xiangrui ini suram dan marah melihat bahwa hal itu tidak dapat berjalan lancar. Kemudian ia berbisik di telinga Bai Muyu ini, "Muyu, saya pikir itu terlalu dini bagi Anda untuk menjadi bahagia. Ini baru permulaan." Petik 1. Bersenandung. Bai Muyu segera mendengus, dan kemudian berkata, "Saya tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Pokoknya, aku paling bahagia sekarang. Aku belum pernah begitu bahagia seperti sekarang. Jangan mengatakan apa-apa mengecewakan." Petik 1. Begitu matanya berubah, Lin Ming tiba-tiba tertawa, "Oke, mari kita menjadi bahagia setelah Bai Xiangrui keluar." Bai Muyu tertegun. Kemudian dia meninggalkan lengan Lin Ming. Dia melihat Lin Ming dan bertanya, "Apa yang Anda maksud dengan itu?" "Hei, hei." Mulut Lin Ming berubah sudut, menunjukkan semacam nafsu, dan matanya melirik Bai Muyu. "Ah, kau bajingan." Bai Muyu tiba-tiba jatuh ke linglung, dan kemudian dia menutup mata putih di Lin Ming, tapi tidak ada kemarahan di wajahnya, yang membuat Lin Ming bahkan lebih bingung. Apakah Bai Muyu setuju atau menolak? Sekarang bukan waktu untuk berpikir tentang hal itu. Kemudian, mata Lin Ming jatuh dingin pada Bai Xiangrui, yang masih duduk di tanah. Lalu ia berkata dingin, "Anda harus pergi keluar." Pada saat ini, Bai Xiangrui merasa lega. Dia menatap Bai Muyu langsung, dan tiba-tiba berkata, "Bai Muyu, kau tahu mengapa aku datang ke Anda tiba-tiba hari ini?" "Mengapa?" Bai Muyu segera meminta. Pada saat yang sama, ia menebak buruk dalam hatinya. "Karena suami Anda akan kembali ke rumah, iya." Jika benar, wajah Bai Muyu tiba-tiba berubah. Lalu ia terganggu Bai Xiangrui dan berteriak, "Bai Xiangrui, tutup mulut. Kapan saya punya suami? Saya tidak tahu. Saya tidak punya suami." Lalu ia memeluk lengan Lin Ming erat, "Saya hanya memiliki satu pacar." Petik 1. Dia. Haha, Bai Xiangrui melihat Lin Ming lagi dan berkata, "Saya mengakui bahwa pacar Anda benar-benar membuat saya mengagumi Anda. Tapi bagaimana bisa keluarga Bai menerimanya? Jangankan keluarga Bai, tidak mungkin untuk orang tuanya mengakui dia. Jadi, Bai Muyu, saya menyarankan Anda untuk meninggalkan dia jauh. Jika tidak, ia akan merugikan Anda dan orang tuanya. Ini juga merugikan keluarga Bai." Petik 1. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Lin Ming dapat membahayakan saya, belum lagi orang tua saya dan keluarga Bai? Bai Muyu bersenandung dingin. "Oh, apakah itu benar?" Bai Xiangrui ejek, 3 hari kemudian, suami Anda akan kembali ke rumah. Jika dia tahu Anda punya pacar, apa yang Anda katakan dia akan lakukan? Siapa yang Anda menyalahkan ketika dia marah? Aku menyalahkan orang tua saya untuk tidak mengambil baik-baik Anda. Tidak bisakah kau keluar? Pada saat ini, mata Lin Ming dingin dan langkah-langkahnya sudah dekat. Dia menatap Bai Xiangrui dan berkata, "Mengapa? Apakah Anda masih ingin menipu?" Bersenandung. Tiba-tiba, Bai Xiangrui juga berdiri, "Bajingan, jangan berpikir bahwa jika Anda mengalahkan saya, Anda bisa terkalahkan. Ada lebih banyak orang di Haizu yang lebih kuat dari yang Anda. Tunggu dan lihat, saya akan menemukan seseorang untuk mengalahkan Anda seperti anjing mati." Jadi Anda tidak ingin pergi keluar sendiri. Mata Lin Ming tiba-tiba melintas dengan cahaya dingin, yang membuat Bai Xiangrui kaget akhirnya. Lalu ia sadar melangkah mundur dan keluar bergegas. Tampaknya bahwa jika ia tidak pergi keluar dengan cepat, dia yakin bahwa Lin Ming akan membunuhnya saat berikutnya. Setelah keluar, ia tiba-tiba datang. Dia takut oleh Lin Ming. Dia sangat marah lagi. Dia berpikir tentang hal itu dan memutar sebuah nomor, "Tuan Zhao, saya memiliki kebaikan, Anda harus membantu saya." Petik 1. Zhao Mingcheng terkejut ketika ia menerima telepon dari Bai Xiangrui.
Dia bahkan lebih terkejut ketika ia mendengar bahwa Bai Xiangrui meminta bantuan. Dia khawatir tentang bagaimana menghadapi Lin Ming. Bai Xiangrui panggilan telepon memberinya ide. Jika keluarga Zhao adalah kaisar lokal di kota Haizu dan bisa menutupi langit, maka keluarga Zhao akan menjadi semut kecil di depan keluarga Bai di kota Yanjing. Jika keluarga Zhao tidak dapat menangani Lin Ming, keluarga Bai pasti akan memiliki 10.000 cara untuk berurusan dengan Lin Ming, dan tidak peduli seberapa sengit Lin Ming adalah, dia tidak bisa mengubah dunia terbalik. Jadi ia merasa bahwa ia harus merebut kesempatan. Kemudian, tanpa ragu-ragu tentang apa yang Bai Xiangrui ingin membantu dirinya sendiri, ia mengangguk dan setuju. Pada saat ini, di dalam rumah, Lin Ming melihat Bai Muyu samar-samar. Hati Bai Muyu berdetak lebih cepat dan wajahnya berubah merah. Setelah beberapa saat, dia tidak tahan lagi dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Saya akan menggali mata Anda." Petik 1. Bahkan jika Anda menggali mata saya masih akan melihat mereka, karena Anda begitu indah. Lin Ming, dengan senyum, dan jejak kecemburuan dijelaskan dalam nada, mengatakan, "Selain itu, ketika suami Anda datang kembali, saya tidak akan pernah bertemu lagi." Petik 1. Kau cemburu. Hati Bai Muyu tiba-tiba memiliki sukacita yang tak bisa dijelaskan. Kau begitu indah, Anda presiden, Anda seorang pria, Anda akan cemburu ketika Anda tahu Anda memiliki suami. Nada Lin Ming adalah asam, dan ia marah dan tak berdaya. Melihat Lin Ming seperti ini, Bai Muyu bahkan lebih bahagia dan berkata, "Saya seperti melihat Anda cemburu." Petik 1. Oh, saya tidak berharap Anda untuk menjadi begitu buruk. Lin Ming memiliki senyum yang buruk di wajahnya, dan kemudian tiba-tiba pergi untuk menggaruk ketiak Bai Muyu ini. Ah. Bai Muyu hanya menyentuh ketiaknya dengan tangan Lin Ming, dan kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, ada teriakan lain dari rasa sakit, tapi itu mempengaruhi luka. "Nah, lupa kau masih seorang pria yang terluka." Lin Ming berhenti tangannya dan berkata kepada Bai Muyu dengan wajah serius. "Anda terluka sekarang, Anda sebaiknya memiliki baik sisa, adapun hal-hal yang bahagia," katanya sambil tersenyum, "kita akan melakukannya kemudian. Ini belum terlambat. Lalu aku tidak akan mengganggu Anda." Petik 1. Lalu ia bangkit dan pergi. Tunggu sebentar. Bai Muyu tiba-tiba meraih lengan Lin Ming dan menuangkan di pipinya. Lalu tiba-tiba dia terlihat tak dapat dijelaskan dan berkata, "Lin Ming, aku tahu bahwa Sunyi keluar di sore hari, jadi ketika saya meminta Anda untuk melihat Sunyi, Anda tidak melihatnya, tapi jangan biarkan Sunyi tahu Anda berada di perusahaan, oke?" Lin Ming tidak bisa membantu yang terkejut, dan kemudian bertanya heran, "Kau tahu bahwa aku tunangan Sunyi ini?" Bab 26. Sehat. Bai Muyu mengangguk dan kemudian berkata, "Saya tidak tahu, tetapi Sunyi mengatakan kepada saya bahwa tunangannya mengalahkan Zhao Xuanyu dan Zhao Ruhai Brothers. Kemudian saya pergi ke sekolah seni marsial Yang Wei dan melihat bahwa Zhao Xuanyu dan Zhao Ruhai membenci Anda begitu banyak sehingga saya tahu." Petik 1. Lin Ming mendadak tiba-tiba dan kemudian bertanya, "Tapi mengapa kamu tidak membiarkan Sunyi tahu aku di perusahaan? Tidak mudah bagimu untuk mengetahui bahwa dia ada di perusahaan. Kamu harus sangat jelas tentang hal itu." Bai Muyu tiba-tiba memberi Lin Ming tampilan putih. "Yah, bagaimana kamu mengatakan itu?" Lin Ming bingung. "Sunyi sangat membencimu. Apakah kamu ingin segera membatalkan keterlibatanmu?" Bai Muyu melanjutkan. "Yah, kamu tahu itu." Kemudian, Lin Ming menghela nafas. Sepertinya kamu dan Sunyi adalah saudara perempuan yang benar-benar baik dan teman baik. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Petik 1. Lebih dari itu. Mata Bai Muyu memadukan sedikit rasa malu. "Sunyi juga mengatakan bahwa jika kamu berani melakukan sesuatu yang berlebihan baginya, dia akan. Jadi, apakah kamu berani membunuh suamimu?"
Lin Ming tidak bisa menahan untuk melingkari bibirnya. Bersenandung. Bai Muyu menunjuk ke bagian Lin Ming dan membuat tindakan pemotongan, itu saja. Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan rasa dingin. Suaranya bergetar. Lalu dia berkata dengan marah, "Sudahkah Anda mengebiri saya? Ini terlalu kejam, bukan? Jadi, karena Sun Yi membencimu begitu banyak, jika dia tahu bahwa kamu benar-benar bekerja di perusahaannya, apa yang kamu katakan akan dia lakukan? Dia pasti akan mengusirmu setiap menit, dan bahkan aku tidak akan kehilangan muka." Nada-nada Bai Muyu afirmatif. "Yah, tidak apa-apa. Ketika aku di perusahaan, aku mencoba menghindari Sun Yi." Lin Ming berkata dengan pahit. Kemudian, roh pertempuran segera muncul lagi dan berkata, "Namun, situasi ini harus sementara. Sun Yi pasti akan mengubah pandangannya padaku." Petik 1. Jangan pikirkan itu. Aku tahu temperamen Sun Yi terbaik. Begitu dia membentuk pandangan atau sudut pandang tertentu pada orang-orang dan hal-hal, dia tidak akan pernah berubah bahkan jika dia meninggal. Bai Muyu menekankan. "Ya, aku tidak percaya itu." Lin Ming mengangkat bahu. Bai Muyu terkejut dengan kata-kata Lin Ming dan berkata, "Hei, Lin Ming, jangan main-main denganku. Jika Anda berani melakukan sesuatu yang berlebihan bagi Sun Yi akan mengebiri Anda." Petik 1. Jangan khawatir, kata Lin Ming sambil tersenyum, "aku tahu itu." Petik 1. Setelah meninggalkan rumah Bai Muyu dan kembali ke daerah villa, Lin Ming terkejut menemukan bahwa Wu Sunyi duduk di ruang tamu membaca koran. Profilnya yang indah segera menarik perhatian Lin Ming, lalu di belakang Bai Muyu. Seseorang akhirnya tahu bahwa mereka kembali. "Aku akan memanggil polisi." Wu merokok kepala Yi juga tidak mengangkat katakan, sepertinya berbicara dengan diri sendiri. "Oh, istriku, kamu khawatir tentang suamimu." Sambil tersenyum, Lin Ming duduk di samping Wu Sunyi, dan kemudian mendekati Wu Sunyi dengan sengaja. "Gui Kei khawatir tentang Anda," kata Wu Sunyi dengan dingin. "Hanya saja ketika aku makan malam, kakekku melihatmu tidak datang, dan dia tidak bisa melewati ponselmu. Itu sebabnya aku menunggumu di rumah. Segera setelah kamu kembali, aku akan kembali, aku akan kembali, aku akan kembali." Suka memanggil kakek saya untuk melaporkan keselamatan saya. Petik 1. Lalu dia meletakkan koran dan bangkit. Ketika dia akan naik ke atas, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Oh, ya, kamu tidak ada hubungannya. Jangan berlarian. Pasti ada seseorang untuk membersihkan rumah, seperti mengepel lantai, menyeka meja dan kursi, membersihkan kamar mandi." Ini segera membuat mata Lin Ming terbuka lebar dan berkata dengan pahit, "Istri, aku belum pernah melakukan hal-hal ini yang kamu katakan sebelumnya. Jika aku diizinkan melakukan ini, aku pasti akan mengacaukan rumahku." Petik 1. Lebih baik membuat berantakan. Wu Sunyi mendengus, "Maka kamu bisa pindah." Petik 1. Kemudian Wu Sunyi melangkah maju dan naik ke atas dengan sosok yang anggun. Lin Ming ingin berteriak ke punggung Wu Sunyi, "Saudaraku, aku punya pekerjaan. Aku asisten presiden." Tetapi ketika dia memikirkan peringatan Bai Muyu, dia pikir lebih baik melupakannya. Pada saat ini, Lin Ming mengeluarkan ponselnya, hanya untuk menemukan bahwa ponsel tidak memiliki kekuatan, dan kemudian pergi untuk mengisi ulang, memberi kakeknya panggilan, melaporkan keselamatan. Setelah mandi, Lin Ming duduk di balkon dengan lutut berlutut, berlatih metode pernapasan yang diajarkan oleh orang tua itu lagi. Lin Ming berlatih dengan sangat serius. Namun, dia tidak bisa tidak mengatakan bahwa dia tidak tahu berapa lama dia harus berlatih sebelum dia bisa menumbuhkan Ki Sutra ke-6. Menurut kata-kata orang tua itu, jika Anda bekerja keras, Anda dapat berhasil dalam budidaya 5 sutra Ki pertama, dan Lin Ming sudah berhasil di dalamnya. Tetapi tidak ada petunjuk tentang budidaya sutra ke-6 Ki. Lin Ming tidak tahu peluang apa yang dibicarakan orang tua itu. Setelah menyingkirkan pikiran batinnya,
Lin Ming masih berlatih dengan serius. Dalam praktiknya, waktu berlalu dengan cepat. Sekitar pukul 6, Lin Ming membuka matanya tepat waktu. Memasuki dapur, Lin Ming juga membuat sarapan. Wu Sunyi bangkit dan keluar dari kamar tidur. Hembusan aroma membuatnya memiliki nafsu makan yang besar. Tetapi saat berikutnya, dia memikirkan apa yang terjadi kemarin pagi, dan segera dia tidak memiliki nafsu makan. Ketika dia melewati restoran di lantai bawah, dia tidak bisa membantu tetapi berhenti. Fragrance itu sangat menarik. Melihat dapur dan restoran, Wu Sunyi mengepalkan giginya ketika dia tidak melihat Lin Ming. Dia pergi untuk mengisi semangkuk bubur dan meminumnya. Selamat pagi, istri. Petik 1. Tetapi sebelum bubur setengah mabuk, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, yang hampir membuatnya takut untuk memuntahkan seteguk bubur. Melihat Wu Yanyi bisa minum buburnya sendiri, Lin Ming sedikit bahagia. Bagaimanapun, itu adalah awal yang baik. Ada pepatah mengatakan bahwa jika Anda ingin menaklukkan seorang wanita, Anda harus menaklukkan perut wanita terlebih dahulu. Ah tidak, hanya memikirkan hal ini, Lin Ming tiba-tiba menyadari bahwa tampaknya ada sesuatu yang salah dengan kalimat ini, tetapi dia tidak tahu apa yang salah sejenak, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Istri, buburku tidak buruk. Petik 1. Kemudian Lin Ming bertanya dengan kepuasan. Ini menyebalkan. Dia berkata, tetapi Wu Yanyi dengan cepat menyelesaikan semangkuk bubur, lalu letakkan mangkuk di atas meja, dan kemudian berkata, bubur keras seperti itu, aku tumbuh begitu besar, ini pertama kalinya aku menikuminya. Aku akan keluar dan muntah. Anda bisa meminumnya perlahan. Petik 1. Hama, Wu merokok Yis footstep sangat cepat, melarikan diri juga suka keluar pintu. Istri saya sangat cantik, sangat indah, dan juga presiden. Tutut, saya tidak tahu berapa banyak orang yang iri. Melihat sosok aneh Wu Sunyi menghilang di pintu, Lin Ming menghela napas dengan kekaguman sambil minum bubur. Bab 27. Setelah sarapan, Lin Ming pergi bekerja. Ketika dia di pintu gerbang gedung, ia bertemu Chen Minran dengan senyum yang murah di wajahnya. Lalu ia menyapa dia dan berkata, "Hai, Minran, pagi." Tapi kata-kata yang baik belum keluar, tapi Chen bergantian Minran sekitar dan tatapan padanya, dengusan lagi, dan kemudian langkah cepat ke dalam lift. Lin Ming tertegun, dan kemudian reaksinya tidak lambat. Namun, seperti tangan merogoh lift, ia membiarkan pintu lift terbuka lagi, dan kemudian ia masuk. Lalu ia melihat Chen Minran bingung. "Minran, bagaimana aneh kabarmu hari ini?" Chen Minran memutar kepalanya dan tidak melihat sama sekali. Dia bersenandung dan berkata, "Aku normal." "Kau aneh." Petik 1. Setelah melihat Chen Minran serius untuk sementara waktu, Lin Ming tiba-tiba datang dan berkata, "Aku tahu. Aku tahu mengapa Anda telah menjadi begitu acuh tak acuh terhadap saya. Ini kerabat Anda yang memiliki datang." Petik 1. Kerabat saya. Chen Minran tidak bisa membantu tetapi menjadi tertegun. Dia bersenandung dalam hatinya. Orang ini berbicara omong kosong. Apakah tidak benar itu, Bibi? Lin Ming mengangkat alisnya. Yah, itu oke jika kita tidak memilikinya. Wajah Chen Minran tiba-tiba berubah merah. Dia berbalik dan memberi Lin Ming tampilan putih. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi lebih bingung. Kemudian ia tampaknya bergumam kepada dirinya sendiri, "Ada apa? Mengapa Minran begitu dingin untuk saya hari ini? Kami jatuh cinta pada pandangan pertama kemarin, dan kemudian pergi ke kesehatan." "Ah, bajingan, tutup mulut." Chen Minran segera menatapnya dan interupsi dia. Melihat Chen Minran seperti ini, lonjakan kemarahan datang dari lubuk hatinya, yang membuat Lin Ming merasa bingung. Ding, pintu lift terbuka saat ini, dan Chen Minran melangkah keluar tanpa memandangnya. Dengan keraguan besar, Lin Ming mengikutinya keluar dari lift. Pada saat ini, dia hanya melihat Wang Li Feng berjalan menuju Chen Min berlari, dan kemudian ia melirik Lin Ming.
Lalu ia tampaknya meningkatkan suaranya pada tujuan. Tersenyum Chen Min berlari dan mengatakan, "Min berlari, saya akan memperlakukan Anda steak malam ini." Petik 1. Hanya ketika Lin Ming berpikir bahwa Chen Minran akan menolak, Chen Minran mengangguk dan setuju, "Baik, oke, Anda datang menjemputku setelah bekerja." Petik 1. Kalimat ini membuat Lin Ming merasa seolah-olah dia telah dipukuli oleh pemimpin, maka ia tertegun di tempat yang sama, dan pikirannya penuh 10.000 mengapa. Menurut Chen Minran, Wang Lifeng telah mengejar dia untuk lebih dari 2 tahun, dan dia telah menolak banyak undangan. Selain itu, kemarin, dia juga menunjukkan jijik lebih besar untuk Wang Lifeng. Dan sekarang bagaimana Anda bisa menjanjikan tanpa berpikir? Lin Ming mengerutkan kening dan menyadari bahwa harus ada sesuatu yang salah. Bang-bang. Kemudian ia mengetuk pintu kantor Chen Minran ini. Pintu terbuka dengan cepat. Namun, ketika Chen Minran melihat bahwa itu Lin Ming, dia harus menutup pintu segera. Tapi Lin Ming hanya masuk dan menutup pintu dengan cepat. Lalu Lin Ming menatap Chen Minran dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. "Minran, katakan dengan jujur, apakah Wang Lifeng melakukan apapun untuk Anda ketika Anda bekerja lembur semalam?" "Tidak apa." Meskipun mulut bilang begitu, tapi mata Chen Minran ini jelas berkelit untuk sementara waktu. Ini mana bisa lepas Lin Ming mata tajam capture. Haha, sudut mulut Lin Ming segera terhubung dan tersenyum dingin. "Tampaknya Wang Lifeng benar-benar melakukan sesuatu padamu, jadi sikapmu terhadapku telah berubah." Petik 1. Asisten Lin. Chen Minran juga terlihat serius. Dia pasti melihat Lin Ming. "Tidak, tolong jangan bicara omong kosong. Anda akan merusak reputasi wakil manajer Wang dan saya." Petik 1. Lalu dia berkata, "Asisten Lin, silakan pergi. Saya harus bekerja. Saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda." Petik 1. "Baiklah." Lin Ming mengangkat bahu, "Karena kamu tidak akan mengatakannya, aku harus pergi ke Wang Lifeng." Petik 1. Lin Ming. Chen Minran menatap Lin Ming segera, "Mulai sekarang, Wang Lifeng adalah pacarku. Jika kamu berani pergi ke masalah pacarku, aku akan membencimu sepanjang hidupku." Petik 1. Lin Ming tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat ekspresi Chen Minran kuat dan kata-katanya diucapkan dengan kata. Lalu dia tertawa, "Oke, aku hanya bermain denganmu. Selain itu, kita baru saja saling kenal selama kurang dari sehari." Petik 1. Kemudian Lin Ming mengambil langkah besar dari kantor Chen Minran. Setelah Lin Ming pergi, Chen Minran merasa seolah-olah dia benar-benar runtuh. Dia menutup pintu kantor dengan tangan lembut dan membungkuk punggungnya ke pintu. Kemudian matanya perlahan dipenuhi dengan air mata, dan dia bergumam, "Lin Ming, aku minta maaf, aku juga dipaksakan." Petik 1. Oh, apakah kamu dipaksa untuk menjadi tak berdaya? Chen Minran tidak tahu bahwa Lin Ming tidak jauh saat ini. Dia dekat kantor. Dengan kekuatan telinganya, dia bisa mendengar murmur di mulut Chen Minran. Bahkan, mengapa Lin Ming tidak bisa melihat bahwa Chen Minran dalam kesulitan? Wang Lifeng tidak pernah begitu bahagia karena dia sekarang. Dia berjalan dengan lembut ke arah pintu bangunan. Dia ingin memesan makan malam candlelight untuk malam ini secara langsung, dan kemudian menurunkan Chen Minran. Dia telah mengejar Chen Minran selama lebih dari 2 tahun, dan apa yang harus dia tunggu hari ini? Berpikir bahwa dia bisa mendapatkan tubuh Chen Minran malam ini, langkahnya bukan hanya cahaya, dia merasa bahwa dia akan terbang. "Sepupu, ada apa?" Sangat bahagia. Pada saat ini, suara tiba-tiba, dia menarik kembali ke kenyataan. "Sepupu." Melihat dengan seksama, ketika seorang pria kuat datang ke matanya, dia terkejut dan terkejut. Dia dengan cepat menyambutnya, "Sepupu, apakah kamu mencari aku?" Setelah dia bertanya, dia tahu jawabannya, jelas tidak. Nama sepupunya adalah Chen Men. Dia adalah anggota asosiasi seni bela diri dari kota Haizu.
Dia mengikuti Lei Mingyuan dan iri dengan banyak kerabat dan teman. Dia adalah salah satu dari mereka. Dia dan Chen Men hanya bertemu di pertemuan keluarga pada hari tahun baru, dan Chen Men adalah fokus dari setiap pertemuan, hanya karena Chen Men adalah anggota asosiasi seni marsial Haizu. Di setiap pesta, sikap Chen Men terhadapnya dingin dan ringan, tetapi dia tidak berani mengeluh sama sekali. Dia tidak mampu menyinggung sepupunya, juga tidak berani menyinggung dia. Sebaliknya, sudah terlambat untuk kari dengannya. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar mendapat bantuan Chen Men, dia akan merasa bahwa dia bisa berjalan secara horizontal di kota Haizu. Di sisi lain, Chen Men meremehkannya, jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba datang kepadanya? Benar saja, Chen Men menggelengkan kepalanya, dan kemudian membiarkan Wang Lifeng melihat undangan di tangannya. Aku sudah dipesan oleh Presiden untuk mengirim ini. Petik 1. Bab 28. Ketika dia mendengar kata Presiden, Wang Lifeng terkejut. Ketika dia tahu bahwa sepupunya diperintahkan untuk memberikan banyak hal, Wang Lifeng secara alami menjadi lebih penasaran dan ingin mengambil kartu undangan dari Chen Men untuk melihatnya. Tapi Chen Men bersembunyi. Wajahnya tenggelam, ini bukan yang bisa kamu lihat. Petik 1. Haha, Wang Lifeng takut dan malu. Dia tertawa dan melihat kerugian sejenak. Oh, ya, Chen Men tiba-tiba mengingat sesuatu dan memandang Wang Lifeng dengan ekspresi jijik. Saya mendengar dari keluarga saya bahwa Anda mengejar seorang gadis selama 2 tahun dan gagal, bukan? Yah, tidak, itu tidak mungkin. Wang Lifeng dengan cepat membantahnya. Kemudian dia bergerak di dalam hatinya dan berkata, Sepupu, di gedung Pengyu, selain Wu Yanyi dan Bai Muyu, pacarku adalah yang paling indah. Aku akan memperkenalkanmu padanya besok. Petik 1. Dengan itu, dia memandang Chen Men penuh harapan. Mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan sepupunya benar-benar hal yang baik baginya. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Chen Men tertawa entah kenapa, dan kemudian berkata, aku punya waktu malam ini, jadi lebih baik melakukannya malam ini. Petik 1. Ini, Wang Lifeng sedikit dilema, tetapi dia harus menyiapkan makan malam Ken Lilite untuk malam ini, dan kemudian menghabiskan malam yang baik dengan Chen Minran. Kalau begitu, lupakan saja. Petik 1. Melihat pria Chen akan pergi, Wang Lifeng segera berkata, oke, malam ini. Petik 1. Haha, aku akan menemuimu malam ini. Dengan tawa, Chen Men berjalan maju, dan kemudian pergi ke penjaga keamanan. Dengan ekspresi bangga di wajahnya, dia berkata, pergi dan minta Lin Ming turun, dan katakan bahwa Presiden kami Lei Mingyuan memiliki sesuatu untuknya. Petik 1. Guntur itu jauh. Penjaga keamanan terkejut dan mengangguk, oke, aku akan segera pergi. Petik 1. Setelah beberapa saat, penjaga keamanan keluar dengan memandang malu, kakak laki-laki, asisten Lin, dia meminta Anda untuk mengirim semuanya. Petik 1. Apa? Chen Men tertegun, dan segera menendang penjaga keamanan, hal-hal yang tidak berguna. Pembangun Pengyu memiliki penjaga keamanan seperti Anda, cepat atau lambat itu akan berakhir. Petik 1. Menghadapi punggung Chen Men, penjaga keamanan membuat komentar kasar. Karena luka tembak, Bai Muyu tidak datang untuk bekerja hari ini, jadi Lin Ming bosan dan ingin menemukan beberapa karyawan wanita cantik untuk berbicara tentang kehidupan dan cita-cita. Namun, semua karyawan wanita cantik melihatnya seolah-olah mereka hantu. Seberapa jauh mereka melarikan diri. Melihat ini, Lin Ming hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Secara alami, dia tahu alasannya, karena dia adalah asisten Bai Muyu kepada Presiden Bai. Jadi bosan di internet, dan kemudian ada panggilan telepon, kata Thunder yang jauh dikirim kepadanya sesuatu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung, mengatakan sesuatu untuk dikirim, dan kemudian menutup telepon. Kirim posting. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lei Mingyuan kepadanya kemarin.
Lalu dia merasa lebih bingung. Posting apa yang akan dia kirimi saya? Halo, apakah kamu Lin Ming? Setelah beberapa saat, sebuah suara tiba-tiba terdengar dingin di telinganya, yang membuat Lin Ming merasa tidak nyaman. Dia terus menjelajahi situs web seolah-olah dia tidak mendengarnya. Apakah kamu tuli? Kemudian, ham dingin keluar lagi, dan kemudian, dengan keras, sesuatu jatuh di atas meja. Ambillah. Ini adalah jabatan perang dari Presiden Lei Mingyuan kami. Sebuah suara kedinginan lagi. Awalnya, dia berpikir bahwa Lin Ming akan mengubah kepalanya segera setelah mendengar 3 kata Lei Mingyuan, tetapi Chen Men melihat bahwa Lin Ming masih menatap layar komputer seolah-olah dia tidak ada. Pada saat ini, Chen Men tidak tahan. Anda tahu, kemanapun dia pergi, tidak peduli kepada siapa ia mengatakan, Thunder Far, pihak lain akan menunjukkan rasa takut dan menghormatinya. Namun, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk mengabaikannya sama sekali. Aku membersihkannya. Chen Men berteriak padanya, dan kemudian meraih bahu Lin. Bersenandung. Dengan ham yang dingin, Lin Ming meraih pergelangan tangan Chen Men lebih cepat. Tiba-tiba, ledakan retak tulang seperti rasa sakit datang dari pergelangan tangan, yang membuat pria Chen menangis. Apakah Anda tahu siapa saya? Lao Su adalah Lei Mingyuan, ketua asosiasi. Kemudian dia mengalami rasa sakit yang tajam di pergelangan tangannya. Chen Men menggigit giginya dan meraung di Lin Ming. Aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu di sini untuk mengirim barang, kamu harus memiliki sikap mengirim barang. Jangan membuatnya terlihat seperti kamu datang untuk mengumpulkan uang dari aku. Dengan ham yang dingin, Lin Ming melonggarkan tangannya, lalu mengambil kartu undangan di atas meja dan melemparkannya kembali ke Chen Men tanpa melihatnya. Light mengatakan sebuah kata, roll. Mata Anda Chen Men penuh dengan warna yang luar biasa dan memandang Lin Ming. Ini adalah jabatan perang Lei Mingyuan, Presiden Asosiasi Wushu. Beraninya kamu membuangnya. Petik 1. Lin Ming tidak bisa membantu memutar matanya dan berkata, pergi. Petik 1. Kamu, Chen Men sangat marah sehingga dia tidak bisa bicara. Apa yang kamu lakukan? Lin Ming berkata samar, apakah kamu tidak mau berguling? Atau haruskah aku mulai membuangmu? Aku bersihkan, kamu berani. Chen Men tiba-tiba tersipu dan lehernya tebal. Haha. Tidak ada yang tidak berani aku lakukan. Dengan itu, Lin Ming bangkit dan menamparkan Chen Men. Telapak tangan ini, di mata Chen Men, lembut, tetapi ketika datang ke sana, kekuatan besar tiba-tiba menyerang. Kemudian, seluruh tubuhnya terbang keluar, jatuh di pintu lift. Melihat Lin Ming langkah demi langkah, Chen Men akhirnya menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan serius, yaitu, dia seharusnya tidak memperlakukan Lin Ming sebagai orang biasa. Kalau tidak, bagaimana Lei Mingyuan bisa mengirim pos perang ke Lin Ming? Orang yang dapat membuat Lei Ming, ketua asosiasi, mengirimkan sebuah catatan perang bukanlah orang biasa. Memikirkan hal ini, Chen Men melihat bahwa Lin Ming akan menendangnya ke lift, dan dia tidak peduli. Dia segera meletakkan tangannya di sekitar kaki Lin Ming dan berteriak, saudaraku, aku minta maaf, aku di sini untuk mengirimkan barang-barang. Sikapku salah. Aku akan mati. Petik 1. Bersenandung. Lin Ming mengguncang tangan Chen Men. Kalau begitu, kamu bisa pergi sendiri. Petik 1. Saudaraku, tolong terima pos perang ini. Sikap Chen Men tiba-tiba berusia 180 derajat. Dia memegang undangan di kedua tangan dan menyerahkannya ke Lin Ming. Saya tidak tahu. Lin Ming mengguncang kepalanya dengan acuh tak acuh. Aku berkata, jika kamu mengirimiku posting yang membingungkan, apakah aku harus menerimanya? Terlebih lagi, bahkan jika kerabat yang jauh guntur datang untuk mengirim mereka, aku tidak akan menerimanya. Petik 1. Ini, wajah Chen Men menjadi sangat jelek. Bab 29. Jika Anda mengambil posting kembali utuh, apakah Lei Ming berpikir dia tidak berguna, dan kemudian langsung menendangnya dari asosiasi? Saudaraku, tolong.
Berpikir bahwa begitu dia dikeluarkan dari asosiasi, itu akan menjadi konsekuensinya bahwa dia tidak tahan. Chen Men segera mengabaikan begitu banyak. Tiba-tiba, dia koutowet ke Lin Ming dengan "Bang, saudaraku, tolong, terima posting ini. Aku tidak bisa mengambilnya kembali, kalau tidak aku akan diusir dari asosiasi oleh presiden." Petik 1. Pada saat ini, dia melihat bahwa Lin Ming tiba-tiba mengambil pos di tangannya. Dia akan senang ketika melihat Lin Ming merobeknya menjadi dua dan melemparkannya langsung ke tempat sampah. Chen Men tiba-tiba berbalik pucat, dan kemudian harus memasuki lift untuk membalas Lei Mingyuan. Setelah ragu lebih dari 1 jam, Chen Mancai pergi menemui Lei Mingyuan dan menceritakan kisah itu. Tentu saja, dia menghilangkan sikap buruk terhadap Lin Ming di awal. Karena dia tahu bahwa jika sikapnya pada awalnya tidak terlalu buruk, mungkin Lin Ming telah menerima jabatan itu. Lancang. Begitu Lin Ming merobek jabatan yang dia kirim dan melemparkannya ke tempat sampah, mata Lei Mingyuan tiba-tiba menunjukkan kemarahan yang kuat dan berdiri dari kursinya. "Yah, aku akan mengundangnya secara langsung. Aku akan melihat apakah dia melakukan apa yang dia katakan. Bahkan jika aku mengundangnya secara langsung, dia tidak akan setuju." Lei Mingyuan memiliki pandangan suram di matanya. Namun, ketika Lei Ming datang ke Pengyu Group, dia menemukan bahwa Lin Ming tidak ada di sana, dan tidak ada yang tahu di mana dia pergi. Pada saat ini, karena seseorang di perusahaan benar-benar membosankan, Lin Ming datang ke rumah Bai Muyu. "Tuan Bai, aku melihatmu ada di sini. Apakah kamu sangat bahagia?" Setelah memasuki pintu, kata Lin Ming sambil tersenyum. "Yah, aku tahu semua tentang air bed di perutmu." Bai Muyu mendengus. "Oh, air yang buruk." Lin Ming tersenyum dan melihat Bai Muyu dengan sengaja. Mata Bai Muyu berubah putih. Lin Ming akan membuka mulutnya ketika bel pintu berdering lagi, yang membuat Lin Ming dan Bai Muyu terpana. Kemudian ketika Bai Muyu melihat keluar dari mata kucing, wajahnya tiba-tiba berubah. "Kenapa, kakakmu ada di sini?" Mata Lin Ming melintas dengan cahaya dingin. "Tidak, ini sunyi." Wajah Bai Muyu penuh dengan kecemasan. "Oh." Lin Ming hanya menjawab, "Oh." "Apa? Oh." "Sembunyikan." Menangis Bai Muyu. "Kenapa bersembunyi?" Lin Ming berkedip bingung. Bai Muyu marah, "Apakah Anda benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Anda adalah tunangan sunyi. Jika dia tahu Anda ada di sini, bagaimana saya bisa menjelaskan? Jika dia mengatakan Anda adalah asisten saya, mengapa Anda tidak membantu saya dan 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 tidak membantu saya. Katakanlah Anda adalah teman saya. Selain Sunyi, saya tidak punya teman lain, apalagi teman-teman dari lawan jenis." Petik 1. Dia berkata dengan cemas bahwa Bai Muyu sudah menarik Lin Ming ke kamarnya. Setelah menyapu, dia tidak menemukan tempat untuk bersembunyi. Akhirnya, dia harus menyembunyikan Lin Ming di lemari. Kemudian tenang, Bai Muyu pergi untuk membuka pintu. "Muyu, ada apa denganmu? Kenapa kamu membuka pintu begitu lama?" Wu Sunyi bertanya kapan dia masuk. "Hehe. Aku tidak tidur." Bai Muyu tidak berani melihat mata Wu Sunyi. Dia bukan pembohong. "Betulkah?" Mata Wu Sunyi menatap Bai Muyu. Lalu dia memikirkan sesuatu dan bertanya, "Apakah Anda membawa asisten kecil Anda pulang?" "Oh, Tuhanku, apakah kamu ingin memukulnya segera setelah kamu mengatakannya?" Bai Muyu berteriak dengan liar di hatinya, dan dahinya berkeringat. Pada pandangan pertama, Wu Sunyi menjadi lebih mencurigakan, dan suaranya meningkat dengan puluhan desibel. "Apakah Anda benar-benar membawa asisten kecil rumah Anda? Perkembangan Anda terlalu cepat."
Saya belum melihat asisten kecil Anda terlihat seperti itu. Saya ingin melihat apakah asisten kecil Anda memiliki 3 kepala dan 6 lengan dan telah menaklukkan Anda. Petik 1. Ketika dia mengatakan ini, Wu Sunyi melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukannya. Kemudian dia tampak aneh dan berkata, kataku, Bai Muyu, kamu tidak akan membawa asisten kecilmu ke kamar tidur, dan kemudian kamu. Ah, itu pasti. Apa yang kamu lakukan sekarang? Itu sebabnya butuh waktu lama untuk membuka pintu. Agar tidak membiarkan Wu Sunyi berlanjut, tetapi Bai Muyu tidak bisa masuk ke mulutnya. Akhirnya, dia harus meletakkan biskuit di mulut Wu Sunyi. Tuan Wu, bisakah kamu membiarkan aku bicara? Pada saat ini, Bai Muyu memiliki kesempatan untuk berbicara, aku benar-benar tidur barusan. Lukaku menyakitkan. Aku tidak percaya, kamu lihat. Petik 1. Dia menggulung celananya dan membiarkan Wu Sunyi melihat lukanya. Pada saat ini, Wu Sunyi akhirnya fokus pada luka Bai Muyu, menunjukkan keprihatinan di wajahnya. Bagaimana dia bisa ditembak? 2 tembakan. Apa yang terjadi? Bai Muyu berharap bahwa Wu Sunyi akan bertanya tentang itu, jadi dia sudah memikirkan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa dia tidak beruntung karena dia bertemu perampok di bank, dan perampok ingin memaksanya. Dia lebih baik mati daripada mengikuti, jadi dia ditembak 2 kali. Wu Sunyi meragukan, tetapi dia tidak terlalu meragukannya. Kemudian dia berkata dengan khawatir, ini bukan masalah kecil untuk ditembak 2 kali. Anda dapat merawat diri sendiri di rumah dan meninggalkan urusan perusahaan kepada saya. Oh, omong-omong, asisten kecil Anda akan mengikuti saya selama periode penyembuhan Anda. Petik 1. Tidak mungkin. Bai Muyu tiba-tiba berteriak, menyela kata-kata Wu Sunyi, dan menakuti Wu Sunyi. Kemudian Bai Muyu berkata, Yah, Sunyi, asisten kecilku sangat baik sehingga kamu tidak bisa membayangkan bahwa dia bisa melakukan seni bela diri, memasak dan memasak lebih baik daripada Koki Top. Selain itu, dia tampaknya pandai obat-obatan. Anda tahu, kedua luka tembak ini semuanya dibalut olehnya. Apakah itu sangat profesional? Jadi, pria yang baik, saya tidak ingin dia mengikuti orang lain, untuk berjaga-jaga. Buat asisten kecilmu terlihat seperti abadi, Wu Sunyi menyela dan berkata, jangan khawatir, bahkan jika asisten kecilmu adalah seorang abadi, aku tidak akan menyukainya. Petik 1. Jadi, mata Bai Muyu menyalakan jejak warna yang tidak bisa dijelaskan, Anda telah menyukai tunangan Anda sendiri. Tidak mungkin. Wu Sunyi berkata, bahkan jika kamu bertanya padaku 100 kali, 1000 kali, jawabanku sama, aku tidak bisa lihat padanya. Petik 1. 7 kata terakhir keluar dengan suara panjang, dengan suara yang kuat dan nada yang kuat. Bersembunyi di lemari, Lin Ming sangat tertekan. Dia tidak bisa tidak mengatakan di dalam hatinya, Sunyi, Sunyi, apakah kamu benar-benar enggan melihatku? Bab 30. Sunyi, aku tidak berpikir kamu harus berbicara terlalu banyak, atau kamu akan menyesalinya nanti. Petik 1. Bai Muyu berpikir bahwa Lin Ming sangat bagus. Dia bahkan belum pernah bertemu pria yang lebih baik daripada Lin Ming. Alasan mengapa Wu Sunyi membenci Lin Ming begitu banyak sehingga dia berpikir itu tidak masuk akal untuk membuat pertunangan sejak dia masih kecil, jadi dia tidak suka melihat Lin Ming. Selama kita bergaul untuk waktu yang lama, Bai Muyu berpikir bahwa Wu Sunyi pasti akan menyukai Lin Ming. Muyu, Wu Yanyi menggelengkan kepalanya. Kamu selalu tahu temperamenku. Setelah aku membentuk kesan seseorang, tidak peduli berapa banyak perubahan orang ini, pandanganku tentang orang ini tidak akan berubah sama sekali. Karena itu, tidak mungkin bagi saya untuk menyesali hal semacam ini. Oh, ya, tiba-tiba memikirkan sesuatu, Fumigasi Wu Yi berkata, 2 hari ini saya telah berusaha mencari cara untuk membiarkan tunangan saya dan saya mengambil inisiatif untuk menghentikan pertunangan. Saya sekarang tiba-tiba memikirkan cara yang baik.
Petik 1. Yah, apa jalan yang baik? Bai Muyu terdiam di hatinya. Dia merasa bahwa Wu Sunyi begitu menentukan bahwa dia tidak ingin melihat Lin Ming. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berkonsentrasi untuk melanggar pertunangannya dengan Lin Ming? Metode saya harus bekerja, kata Wu dengan senyum di wajahnya. Itu untuk menemukan wanita cantik untuk mendekatinya dan membiarkannya jatuh cinta dengan wanita cantik ini. Pada saat itu, dia pasti akan menghentikan pertunangannya dengan saya. Apakah Anda pikir ini adalah cara yang baik untuk membunuh satu batu dengan satu batu? Tanda tanya. Pertama, keterlibatan kita dapat dihentikan. Kedua, kakek saya tidak akan menyalahkan saya. Petik 1. Wajah Bai Muyu agak aneh, tetapi dia pikir itu cara yang baik, jadi dia mencoba bertanya, apakah Anda memikirkan kandidat yang baik? Belum. Wu Yanyi mengguncang kepalanya, tunanganku adalah keindahan. Dia tentu tidak suka keindahan biasa. Tapi aku berpikir tentang keindahan di perusahaan, tetapi saya tidak berpikir siapa yang paling cocok. Benar, pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan seseorang, apa pendapatmu tentang Sekretaris Chen? Tanpa menunggu Bai Muyu mengungkapkan pendapatnya, dia berkata, tidak, Sekretaris Chen masih tidak bisa. Sekretaris Chen adalah gadis yang baik. Saya tidak bisa membiarkannya mendekati Seyunzi ini, atau dia akan dirugikan. Baik, dengan desahan, Wu Sunyi berkata lagi, itu benar-benar khawatir aku. Aku tidak bisa tidur nyenyak selama 2 malam berturut-turut. Petik 1. Setelah memikirkannya, Bai Muyu mencoba mengajukan pertanyaan, Sunyi, apa pendapat Anda tentang saya? Apa? Wu Sunyi segera menggelengkan kepalanya seperti mainan, ini bahkan lebih buruk. Sama sekali tidak benar. Kamu adalah saudara perempuan terbaikku. Bagaimana aku bisa mendorongmu ke dalam lubang api? Tidak. Ini sama sekali tidak. Oh, aku tiba-tiba punya ide yang bagus. Bukankah perusahaan akan merekrut orang baru-baru ini? Petik 1. Jadi, kamu akan, wajah Bai Muyu menjadi lebih aneh. Itu benar. Lebih keindahan. Mengangguk, Wu Sunyi tampaknya telah memecahkan masalah besar. Dia menghela nafas dengan lega, metode ini sangat bagus. Jika ada banyak keindahan, akan selalu ada hidangan yang akan menjadi embrio warna itu. Petik 1. Bai Muyu benar-benar terdiam sejenak. Aku dalam suasana hati yang lebih baik ketika aku memikirkan metode ini. Aku tidak akan kembali pada siang hari. Aku akan istirahat makan siang denganmu, dan kemudian aku akan kembali ke perusahaan untuk meminta pekerjaan. Setelah itu, Wu Sunyi bangkit dan pergi ke kamar tidur Bai Muyu. Bai Muyu terkejut, dan kemudian dia bangun untuk menghentikannya. Namun, untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana membuka mulutnya, karena Wu sering datang kepadanya untuk beristirahat, dan kadang-kadang datang untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari. Ini adalah hal yang umum. Jika perdagangan berhenti terburu-buru, itu akan membangkitkan kecurigaan Wu. Ketika Bai Muyu berpikir tentang hal seperti ini, Wu Sunyi telah memasuki kamar tidur. Bai Muyu hanya bisa bersaing dengan dia. Pada saat ini, ia bernafas lega. Selama Wu Sunyi tidur, Lin Ming bisa pergi diam-diam. Tapi tiba-tiba dia melihat Wu Sunyi berjalan menuju lemari. Bai Muyu terkejut lagi. Kali ini ia harus menghentikannya. Sunyi, Anda tidak perlu mengubah piyama Anda hari ini. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk mengubah pakaian Anda. Tidak, Anda dapat pergi ke tempat tidur langsung. Saya tidak keberatan. Petik 1. Bagaimana bisa pekerjaan ini? Bagaimana saya bisa tidur di overall ini? Wu Sunyi membuka lemari langsung. Oh tidak, untuk pertama kalinya, Bai Muyu tidak berani melihatnya. Saat berikutnya, Wu merokoki mulut akan mendengar jeritan, dan kemudian berteriak, Muyu, rumah Anda menjadi pencuri, tersembunyi di lemari. Maling. Bai Muyu segera mengambil melihat hal itu, dan kemudian dia merasa lega.
Ternyata Lin Ming menutupi kepalanya dengan salah satu pakaiannya dan hanya menunjukkan matanya. Reaksi orang ini cukup cepat. "Siapa kau? Kenapa kau di rumahku?" Lalu terdengar suara Bai Muyu bergetar hebat, dan ia meminta Lin Ming dengan tampilan panik. Tapi matanya melirik pintu kamar tidur, yang berarti Anda harus pergi keluar dengan cepat. Tut-tut, Lin Ming tampaknya tidak melihat petunjuk di matanya. Dia mengagumi dirinya. Pada saat yang sama, ia melirik Wu Yanyi dengan sepasang mata yang murah. Tut-tut, apa seorang gadis cantik. Dia jauh lebih indah dari Fan Bingbing, Liu Yifei dan bintang film populer lainnya. Tut-tut. Petik 1. Bai Muyu terdiam dan ingin berteriak namanya. Karena suara Lin Ming telah berubah, dan kepalanya ditutupi dengan pakaian, Wu Sunyi tidak bisa mengenalinya tunangan sama sekali. Dia dengan cepat menenangkan dan mengatakan dingin, "Aku memperingatkan Anda, tidak main-main. Sudah terlambat bagi Anda untuk pergi keluar sekarang. Tapi ketika saya menelepon polisi, Anda tidak bisa lepas." Petik 1. Tut-tut, aku jadi takut. Apakah Anda ingin memanggil polisi? Lin Ming mengatakan dengan rendah hati. Itu benar. Kata Wu Sunyi barusan membuatnya merasa sangat tertekan dan berkata-kata. Ketika dia pulang tadi malam, Wu Sunyi mengatakan bahwa jika ia tidak ada hubungannya, dia tidak akan pergi keluar dan tinggal di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Depresinya bahkan lebih menekan. Sekarang ia bisa mengambil kesempatan ini untuk keluar dari depresi. Bersenandung, Wu Yanyi mengeluarkan ponsel untuk menelepon polisi. Lin Ming adalah tangan untuk datang, tangannya ponsel menyambar, dan kemudian sisi lain tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. "Ah, bajingan, biarkan aku pergi." Wu merokok Yi segera marah. "Hei, apa yang Anda lakukan? Lepaskan." Bai Muyu juga minum marah, pada saat yang sama, ia melihat Lin Ming putus asa. Tapi Lin Ming pura-pura tidak melihat sama sekali. Lalu ia menarik Wu Yanyi ke dalam pelukannya dan berkata sambil tersenyum, "Tut-tut, keindahan begitu harum." Petik 1. Putihmu dahi hujan keringat dingin semua langsung mengalir ke bawah, benar-benar ingin mengalahkan orang ini. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.